Halo guys, jumpa lagi dengan gue Tatuk Kuda-Kuda di Motomedia Never Ending Story. Nah, kali ini gue masih mau membahas dari review motor permioan duniawi nih. Buat teman-teman yang kemarin banyak yang nanya di komen kayak, "Bang, kapan Mio lagi, kapan Mio lagi?" Nah, kali ini gue bakal review Mio dari pembalap road race nih yang udah legenda banget dah. Sampai saat ini juga masih balap nih ya. Siapa lagi kalau bukan Om Bram nih. Om Bram, gimana kabarnya Om? Kabar baik. Nah, sekarang sibuk apa nih Om? Masih di dunia permotoran lah. Dunia permotoran. Nah guys, jadi ini dia namanya Om Bram Prasetya. Siapa lagi kalau teman-teman, bukan siapa lagi, sorry. Jadi siapa yang nggak tahu kalau Om Bram nih? Pasti pada tahu semua kan, karena Om Bramnya pembalap nih, pembalap road race. Nah Om, sibukan sekarang ini selain balap apa aja nih Om? Di rumah sih masih ada mainan aja sih, iseng-isengan aja buat di rumah biar ada main-mainan aja gitu Mio. Ada Mio. Nah itu Mio ada berapa sih Om? Udah tahu? Mio sih sempat ada 3, cuman yang satu udah kita kecilin karena kebanyakan juga ribet juga lah. Akhirnya sekarang sih ada 2. Sekarang ada 2. Tadinya ada berapa tuh Om? Tadinya ada 3. Tadinya ada 3 tuh, gengs. Ada 3 Mionya. Mionya tuh Mio apa aja tuh? Mionya sporty semua, Sporty tapi semua. yang satu 2011 saya 2011. bikin Smile punya. Smile punya. Smile punya ori. Dari sporty dipindah ke Smile. Enggak, kalau yang itu asli. Asli. 2011 warna putih. Oh. Smile. Yang Smile ya. Oh ya, Smile yang gitu kan ya. Ya, yang lampunya ada senyum. Senyum iya. Gitu senyum. Nah, sebelum kita ke motor, kita tanya-tanya dulu nih Om. Karir Om di balap nih. Sebelumnya kalau di balap nih Om, untuk mulai dari awal itu dari tahun berapa Om? Saya balap dari tahun 99, dari SMP kalau nggak salah kelas 2-an deh itu. SMP kelas 2 udah balap Om? Udah. Main itu balapnya balap apa aja tuh Om? Balapnya pas kebetulan waktu itu punya motor pribadi, R-King. Oh, R-King, 2 tak berarti ya. Mainnya langsung 2 tak. Zaman masih di Kemayoran kan, PRJ gitu. Tahun segitu umur masih SMP, istilahnya umur berapa ya? SMP 12 ya Om ya? Iya, sekitar 15. 15 lah ya. Sekitar 15-an ya. Udah, itu nggak diomelin sama orang tua Om? Kebetulan dari bokap juga memang suka balap, cuman orang dulu kan nggak diizinin sama orang tuanya. Sempet bokap main di cross, cuman nggak diizinin sama ibunya ya. Akhirnya ya gua nggak jatuh dari pohonnya lah ya. Iya, betul. Udah, akhirnya ya udah kita dibolehin sama orang tua, ya udah. Ketimbang dulu ada balap-balap liar, ya lebih ngeri aja kan, mending lebih safety aja, ya udahlah balap aja gitu. Main road race. Ya oke, balap lebih enak gitu, seneng. Gitu. Nah terus itu dari tahun 99 sampai sekarang, itu udah kalau dihitung berapa tahun ya sekarang ya? 20-an ya, 20 lebih ya? Ya, 20 lebih ya. 21-an lah ya? Ya. Jadi selama ini Om Bram udah jadi joki, selain road race, selain road drag juga nggak? Drag sih dulu sempat main. Cuman dikarenakan kalau drag kan cuman basicnya ya cuman ngetrek aja terus. Jadi apa ya, kurang menarik lah. Kurang menarik ya? Pribadi sendiri. Nggak greget gitu. Sebentar doang ya, tinggal lama, mainnya cuma sebentar doang. Iya betul. Nah terus di road race ini nih Om, sering banget yang Om bawa itu dari dulu sampai sekarang itu yang sering banget Om bawa tuh motor apa nah? Masih Matic. Matic ya, masih Matic. Padahal dulu basicnya tuh di R-King ya, 2 tak ya. Ya masih sih, yang ngikutin zaman aja sih kita. Sekarang kan juga lagi rame di 2 tak. Cuman sempat di 2 tak, cuman
apa ya, si owner ini lagi sibuk fokus yang lain, jadi kita ya balik lagi ke Matic dulu gitu. Tapi tetap kan Om, kalau bawa 2 tak nggak lupa kan? Oh tetap, insya Allah nggak lupa. Nggak lupa Tetap lah, iya. Ranking raja daripada raja. Set street bike. Nah, dari selama balap nih Om ya, ada hal yang nggak bisa dilupain nggak sih Om? Dari misalkan kayak ada kesan apa gitu yang nggak bisa dilupain? Mungkin. Kesannya sih banyak ya. Kesannya sebelum ketika waktu itu pas balap, saya pertama kali balap Matic di CLD tahun 2000, dari tahun 2008-2009 gua ada CLD. Ketika itu balapan Matic memang dari kita masih tim private ya, akhirnya dipakailah sama tim CLD. Ya, senangnya itu apa ya, di dalam setahun itu ada event point, jadi kayak 5 seri gitu. Akhirnya kan di ujung seri ada juara umum. Dari situ dari pertama kita ya seneng lah, maksudnya dapat hadiah lah, ada yang lebih gitu ya. Betul, jadinya greget balap. Iya, jadi greget. Nggak kayak yang sekarang balap cuma sana serabut sini gitu aja. Kalau dulu kan memang balap kayak emang di setiap seriannya kita ngumpulin poin seri ya. Jadi di akhir ujung memang kita ada juara umum di mobil gitu. Udah. Nah, kalau untuk balap itu sendiri nih Om, lebih kayak enakan mana sih Om, balap zaman dulu sama zaman sekarang Om? Kalau dibilang enak zamannya tuh ya zaman dulu lah. Enakan zaman dulu. Apa aja tuh Om yang menurut Om perbedaannya dari antara zaman dulu sama sekarang? Kalau dulu masih tertib. Kita balapnya itu ngeriset bareng. Jadi tanggal bulan ini misalkan Januari balap tanggal sekian. Nanti seri 2-nya misalkan bulan Maret seri 2-nya. Tanggal seri 3-nya di bulan apa. Jadi kita balap tuh bareng, ngeriset terus gitu. Enggak kayak yang sekarang. Kalau sekarang kan balap ya ntar cuman ada kejadian sini doang sekali. Kalau yang dulu memang benar-benar rutin lah, setiap bulannya gitu lah. Bengkel kita itu bengkel lain ya settingannya sama betul. Gitu. Kalau zaman sekarang ya kalau dilihat event itu lebih kayak misalkan yang event-event yang bergengsi, katakan yang ada poinnya gitu ya Om ya. Di zaman sekarang tuh kalau yang kayak gue lihat itu kan kayak nih seri 1 terus nanti seri 2-nya hilang nggak tahu kemana gitu kan. Iya. Ya sih menurut gue sih gitu ya, masih oke dulu lah, masih yo-yo masih jelas. Kalau sekarang apa ya, balap cuma ntar seri 1, seri 2-nya nggak tahu, nggak ada gitu. Nggak ada lagi ya gitu, iya. Jadi kayak cuma ya event-event sekali iseng-iseng aja gitu. Nah oke, guys, jadi Om Bram ini punya Mio, jadi kita langsung ke topiknya aja nih Om. Siap. Nah ini Om, boleh tanya nggak sih kenapa nih maksudnya harus Mio gitu? Yang lu, maksudnya yang lu minatin untuk tunggangan lu gitu? Pertama emang gua juga kan dalam kota, udah gitu kan gua punya anak. Lebih simpel aja emang Matic. Udah gitu, ya. pertama emang gue suka banget sama Matic. Udah gitu ya apa ya, lebih gampang aja menurut gue ketimbang merek-merek lain. Kalau dia emang dari zaman gue balap udah Mio aja lah. Dan juga kalau menurut gue spare partnya juga murah ya Mio ya. Spare sih menurut gue murah, cuman tergantung si warna ini. Iya sih benar. Gitu. Emang ada aja yang goreng-goreng ya. Betul. Nah dia juga nih Om, basic si Mio ini Mio Sporty kan? Asli Mio Sporty. Asli Mio Sporty kan. Ini Mio Sporty tahun berapa nih Om? Ini tahun 2005 gue punya. Tahun 2005. 2005. Oh, 2005. Terus warnanya nih asli kalau di STNK asli perak asli. Wow, ini kan motor yang lagi digoreng-goreng banget nih Om. Iya. Mio yang Sporty yang warna perak, ice blue, Iya, kuning, sama kuning. Iya, 3 warna itu ya. Iya. Nah kan Mio kan maksudnya gini Om. Kalau Mio itu kan motor udah terkenal banget jadul gitu ya. Iya. Yang istilahnya mungkin yang sebelum saat ini itu yang kayak nggak laku lah gitu. Iya betul. Nah terus maksudnya kan kenapa nggak lu pilih yang motor-motor yang kayak sekarang gitu ya? Terus kayak motor-motor injeksi. Betul. Gue lebih gampang aja sih kalau misalkan Mio, karena gue masih hafalan gitu kalau sama dia. Iya. Bikin Lego, gue udah di luar kepala. Di luar kepala di rumah, ya kan. Sedikit ya jadilah gampang. Kalau yang lain-lain motor sekarang injeksi lebih riskan sama ECU-nya gitu ya. Oh iya. Sekarang ini paling gua motor-motor tua ini goblin aja, karbu baru udah beres. Udah beres ya. Beres udah. Tapi ini motor masih standar ya Om? Motor masih standar, cuman gua refresh semuanya. Semua di refresh ya. Stang seher semua gua baruin. Ya motor tua dengan rasa baru aja. Motor tua dengan rasa baru. Oke, baik. Nah, kita
ke ini Om, beralih ke misal modifikasi pada bagian atas dulu nih Om, Ya. sebelum ke kaki-kaki. Ya. Kita ngobrol santai aja nih gengs, jadi nggak yang kayak kemarin kita kelilingin motornya, sekarang kita ngobrol santai gitu. Nanti urusan editing Bamsko yang edit ya. Nah Om, mulai dari kokpit nih Om, Ya. di bagian atas dulu nih Om, mulai dari apa ya, modifikasi apa aja yang bagian atas nih yang udah Om ganti? Paling gue sih makainya kalau bagian kokpit itu paling di spion aja penggantian. Gue model ganti Z1 atau yang disebut anak-anak sekarang 125 Jet gitu. 125 Biar Jet, karena biar manis lah. Karena kalau aslinya rada lebih tinggi aja. Kalau selap-selip ntar bisa mentok gue Tegak takutnya. ya? Iya gitu. Buat lain-lain sih ya gue ngandelin orisinil aja lah. Part gitu. original. Original aja, lampunya yang tadi speedometer apa segala macam. Itu masih Gua refresh original. lagi, gua beliin semua lagi. Tapi pakai punya sporty kan? Semua pakai punya sporty. Nah dan untuk kayak master rem, Ya, mulai pengereman pun juga masih original. masih ori. Tadinya gue pengen ganti kepunyaan aftermarket, cuman gue pikir lagi kayaknya nih agak ribet, agak potong sono Ngerubah potong sini, lah ya. ngerubah. Sedangkan Jadi- gua kan bangunnya kan di rumah nih. Jadi ya iseng-iseng aja gitu. Mungkin ada yang opini lu yang gini Om, kayak terlalu ngerubah banget dari bentuk originalnya nggak sih gitu Om? Ya kan? Iya, Kalau ganti gitu. Iya, kalau ganti-ganti menurut gue sih lebih kayak ngerubah banget tuh, kayak di batok kalau master rem atas gue ganti Nah, coak bisa ya. banget dicoak-coak gitu. Gue takutnya juga kalau rem ngeri-ngeri juga sih, ngeri-ngeri sedap. Iya betul. Karena paling enak tuh rem original. Original. Udah karena dia kan paling udah settingan bener. dari pabrik gitu. Nah untuk kayak di bagian gas-gasnya pun itu juga masih pada original ya. Original semua, gua beliin semua, gua refresh semua sama hand grip, Oh kabel iya, cuk ori, semua. Terus saklar semua nih gua beliin. Itu original semua. Oh iya bener guys, itu ada kodenya tuh 5TL. 5TL. Nah, kan kalau untuk Mio itu part orinya tuh kodenya tuh 5TL. Iya. Nah, nah ini juga cuknya nih masih berfungsi nih. guys. Masih berfungsi nih cuknya. Kebetulan memang motornya pas waktu itu bekas banjir. Dari karbu memang ada kurang bagus, akhirnya ya udah sih gua beliin karbu baru aja. Oh berarti tuh ini dulu motor sempet nggak diurus. Sempet nggak diurus, makanya gue pikir-pikir apa ya mending gue ada motor lama, udah gue bikin refresh baru aja gitu. Nah terus untuk dari keseluruhan lo modif ini untuk jadi kembali seperti semulanya nih Om, itu lu habis berapa Om kira-kira? Oh gue kalau buat ngitungin, gue nggak ngitungin sebab gue suka sama motor, emang gue suka modifikasi. Jadi nggak Jadi gini gue sampai sekarang, lu habis berapa nih? Gue sih nggak pernah gue hitungin. Jadi gue suka, ya gue beli, suka, gue beli aja gitu. Jadi nyicil satu-satu. Gue gitu. nyicil satu-satu gitu. Nah terus lari ke bagian depan nih Om, di bagian apa nih, tameng ya sebutannya. Tameng. Apa sih tameng ya? Ya tameng Nah di depan. tameng ini ada nggak banyak perubahan juga ya Om? Nggak ada, paling ya plat nomor aja biasa lah, standar modif stiker dicat hitam aja lipet ya. Nah, terus untuk stripping ini juga ori nih Om? Stripping gua beli sih kalau buat orinya itu nggak masuk akal banget menurut gua, harganya tuh nggak masuk akal banget. Kebetulan gua pas lagi gua cek di online ada kebetulan kan, udah gua beli aja yang biasa. Yang biasa. Cuman ini gua lapisin lagi semua sama clear Clear ya? di gua pernis ulang pernis lagi ulang. biar awet. Karena kan sebab warnanya dia ini tipis banget. Kalau kena kejedot apa juga langsung hitam. Lecet gitu ya? Gitu. Nah kita ke bagian bawah nih Om, Ya. ke velg depan nih Om, sampai maksudnya kaki-kaki depan. Nah ini ada banyak perubahan ya kalau untuk di kaki-kaki nih ya. Misalkan kayak velg nih, lu pakai apa nih Om? Gue velg pakai Daytona, ukurannya 185 depan, belakangnya 215 kalau nggak salah deh. Keluaran Daytona punya. Gitu. Ban gue pakein Diablo Rosso yang sport punya. Ukurannya 90/80 sama depan belakang. Gitu. Buat kaliper piringan gue pakein dari Kitako semua, sama kabel-kabel rem satu set. Sampai itu ya, kalipernya juga Kitako ya? Ya. Full dengan inian. Ukuran berapa tuh Om? 260 Ukuran ya? 260. Nah,
si Master M 2 pot keluaran dari Kitako juga ya. Ingat-ingat gue zaman balap dulu lah. Iya, betul. Berarti di sini ada perpaduan dari masa lalu dulu balap, tapi sampai sekarang masih balap gitu. Kebetulan buat sampai saat ini sih masih, kalau bisa kita dibutuhin panggil buat balap, meeting atau spot, masih balap kok. Masih balap kan? Tapi ya nggak kayak dulu lah. Udah nggak ini ya. Nah kalau untuk shock depan nih, tabungnya itu masih original. Shock depan gue pakein punya yang Miosol punya. Sebab kalau aslinya dia memang kan beda di pegangan bracket ya, ke depan gitu ya. Ke depan bracket, sedangkan gue udah ganti semua. Akhirnya gue ganti aja bottomnya, kanan kiri kan pakai Miosol punya gitu. Jadi perubahan itu aja ya di bagian depan ya. Dari behel juga gue pakein Mio Thailand kan. Mio Amor ya. Mio Amor, betul. Biar manis-manis aja. Terus ke bagian kaki-kaki bagian belakang nih Om. Untuk shock breaker nih Om, pakai apa nih Om? Shock breaker gue pakai keluaran dari Kitako tabung bawah. Kitako tabung bawah ukuran berapa nih Om? Ukuran Mio berapa ya? 300 kalau nggak salah ya. Asli sama lah pakai punya Mio pokoknya. Nyebutnya buat Mio gitu ya? Iya, gue sih belinya sih dari OL punya kan. Gue scroll nyari, kayaknya lucu nih tabung bawah, ya kan? Nggak perlu godot-godot atas kan tuh. Ya udah, gue pakein aja lah dia. Nah tapi tadi pas gue lihat nih Om, yang kita sebelum kita konten ini, itu ada yang mepet banget sama ban. Oh iya, karena kan gue peleknya itu agak lebar. Udah gitu si shock breaker ini memang tabung bawah, jadi mepet banget. Tapi gue pakein ring aslinya lagi, jadi gue pakein dalam pakai 2 ring. Iya. Biar supaya dia nggak terlalu mepet. Iya betul. Ya dikit-dikit wajar lah menurut gua. Nah untuk bagian stop lamp gitu ya Om, stop lamp pun juga original. Stop lamp gua beliin original semua. Full original, restorasi full original gitu ya? Iya, body semua, yang item-itemnya deck gua beliin semua. Selaan dari tutup CVT, spakbor, lampu, itu gua beliin semuanya motornya, makanya ya lumayan lah. Jadi untuk ke bagian mesin, ini motor masih standar? Motor masih standar, kebetulan ya Mio ini nggak sulit kayak motor-motor injeksi lah ya. Paling gua refresh aja kayak mesin tengah, sangsear gua ganti baru, bearing, terus rantai keting, sama seher gua ganti baru lagi, ring seher, noken as gua beliin baru lagi standar, nggak ada yang maksudnya kayak dibubut-bubut gitu, nggak ada. Gua pokoknya gua refresh semua kalau buat masalah mesin, karena gua pakai emang pengen bener-bener motor apa ya, fresh nyaman banget gitu lah. Ya. Iya, ini nih dengan Mio tua, tapi rasanya kayak baru. Itu denger guys, Mio tua tapi dengan rasa muda. Ya. Nah tapi terus untuk ke bagian CVT ada yang dimodif nggak nih Om? Kalau untuk bagian CVT mungkin? Buat CVT sih buat sementara ini masih standar, paling gua beliin ya kampas, puli, kirain sih refresh baru semua ke mesin gitu. Oh gitu. Gua cuma nggak ada yang misalkan kan kalau anak-anak sekarang kan ya, ada yang dibubut, per sih ganti roller, dientengin gitu. Menurut gua kalau kayak gitu kebutuhan. Oh gitu. Kebutuhan. Ya lu mainnya kemana? Misalkan memang lu sekarang lagi ada sama teman-teman lu gitu, masa-masanya lagi San Mori, oke lah buat di kirian lu update atau segala macam. Cuman gue berpikir di sini gue punya Mio, ya gue benar-benar pengennya fresh gitu. Fresh ya? Iya, fresh aja lah. Gak mau yang inilah. Gak mau aneh-aneh. Jadi basicnya Mio memang udah enak menurut gue. Standar pun udah enak gitu ya? Standar pun udah enak. Nah terus ini pelajaran juga buat kita teman-teman ya yang ada di rumah. Ya, Om Bram ini kan punya keahlian nih, skill di balap gitu, yang biasa bawa motor-motor ngebut gitu ya kan ya Om ya? Tapi dia nggak mengadopsikan itu di motor aslinya dia gitu. Iya kan Om? Betul. Jadi kalau emang misalkan teman-teman mau kebut-kebutan, lebih baik di tempatnya, betul ya Om ya? Betul, di sirkuit, karena kalau ada apa-apa tuh safety, bener nggak Om? Betul. Terus juga nggak diubur-ubur polisi, gitu. Karena kan kemarin ada kejadian nih Om, kita dapat video itu orang lagi
speeding, Ya. jatuh. Oh, Ya. pasti tahu tuh videonya. Gue sih sempat lihat-lihat juga, ya itu dia makanya balik lagi. Gue sih prihatin aja kalau Iya. anak sekarang Gitu. gitu. Menurut gue ya kalau kayak gitu-gitu mending ya foto-foto aja lah. Betul. Kalau mau ya lu ajak mereka ya kayak ke Sentul. Lu bisa situ kan nyewa sirkuit apa kan bisa murah. Kalau Iya. di situ lu tumpahin tuh. Iya, betul. Amarah lu apa segala macam enak kok. Enak Enak banget. ya? Enak. Ketimbang lu di jalan pusing. Iya betul. Nah ini pesan-pesan dari Om Bram buat teman-teman yang ada di rumah. Betul nggak Om? Betul. Lu cobain pasti lu ketagihan. Nah gitu. Nanti kalau misalkan mungkin kali ada teman yang mau belajar jadi pembalap, mungkin nanti langsung Boleh. kontak sama Om Bram. Om Bram ini udah lama banget. Tadi kan udah tahu sendiri dari tahun 99 ya Om ya. 20 tahunan lah 20 tahun di balap. motor. Tapi motornya standar gitu. Inilah suatu kebanggaan mungkin dari pride ya dari Om Bram gitu ya. Betul. Nggak diluapin balapnya di jalan. Nah, oke. Baik Om Bram, kayaknya review motornya Om Bram cukup mungkin ya. Siap. Nanti yang biru nih Om. Siap. Bener ya, Siap. yang biru ya. Nah, kita keluarin yang birunya keluarin lagi. yang biru. Karena Siap. Om Bram ini ada 2 sekarang ya, Sisa Om? 2. Sisa 2, yang satu udah dijual Yang gitu. satu udah di sold out. Iya, udah jual. Nah, yang satu yang biru. Nah, yang biru ini juga nggak kalah ganteng sama yang ini. Ya, kan, Om ada Bram? di beberapa segmen barang-barang yang lain juga ada yang kita update juga gitu. Mesin juga ada yang kita update sedikit aja. Kalau yang itu sedikit aja ya, Iya, untuk cuma ya, ya next udah. lah, Ini nanti ya, lah. next aja. Nah, nanti tunggu ke part 2 mungkin ya. Kita Ya, bisa, part 2 lanjut lagi masih tentang ke dunia permioan nih. ya kan? Permioan. Wah. Oh, jadi Om Bram thank you Siap. banget buat waktunya udah mau Sama-sama. direpotin nih. Sama-sama. Padahal lagi sibuk banget nih kayaknya nih Om Bram ya. Nah, santai kita. Kapan lagi Om ada event balap nanti? Event kebetulan paling bulan-bulan Desember kita main di Vespa gitu. Di bulan Desember. Bulan Desember Kalau untuk bulan di ini? awal ada seri 3 di event Vespa apa sorry Yang di Brotos, Serang ya? Brotos Oh, di itu. Brotos. Ya, Serang event juga di ada Brotos. sih, bulan ini ada juga. Nah, itu bawa apa tuh Om besok? Masih dipersiapin sih, Oh, apa gitu. aja Apa aja. nanti. Yang penting gaspol lah ya Om ya. Gaspol, ada kabar kita gaspol. Oke, jadi sekian dulu nih guys untuk konten hari ini. Nah, konten part 2-nya nanti bakal kita lanjut. Jadi terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman supaya nggak ketinggalan info terupdate dari Motomedia Neverending Story ini guys. Jadi terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.